Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvaro Oktora dengan NIM 233040124 dari kelas C, mata kuliah metodologi penelitian. Pada video ini, saya akan memaparkan ulasan terhadap artikel berjudul Rancang Bangun Model Konseptual Data Berkah, Business Engine for Retail, Kitchen, Accommodation, and Hospitality, berbasis tata kelola data informasi dan kebutuhan aplikasi. Kita mulai dari judul. Dari sisi judul, artikel ini sudah sangat spesifik dan informatif. Judul secara jelas menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada perancangan model konseptual data, bukan pada implementasi teknis atau pengujian sistem. Istilah model konseptual data menegaskan bahwa penelitian berada pada level abstraksi tinggi, yaitu tahap sebelum masuk ke model logis dan fisik. Ini penting, karena menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ada pada pembakuan makna data lintas modul. Bagian berbasis tata kelola data, informasi, dan kebutuhan aplikasi menjadi kekuatan utama judul. Karena menekankan integrasi antara data governance dan kebutuhan sistem. Namun, judul tergolong cukup panjang dan padat, sehingga secara visual terasa kompleks. Nah, meskipun demikian, secara substansi judul sudah sangat representatif terhadap isi penelitian. Lalu pada bagian abstrak, penulis telah memuat unsur lengkap memulai dari latar belakang, tujuan, metode, hingga hasil penelitian. Abstrak menekankan bahwa model konseptual tidak hanya diperlakukan sebagai diagram relasi entitas, tetapi sebagai kontra makna lintas modul. Ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan data. Metode yang digunakan adalah design science, dan tahapan penelitiannya dijelaskan secara ringkas namun jelas. Kelebihan abstrak ini adalah kelengkapan dan penegasan kontribusi ilmiah. Namun, abstrak cukup padat dan menggunakan banyak istilah teknis, sehingga membutuhkan konsentrasi lebih untuk dipahami. Kita masuk ke ulasan metode. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan design science, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengembangan artefak untuk menyelesaikan masalah praktis. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, yaitu identifikasi risiko tata kelola, ekstraksi kebutuhan lintas modul, perumusan prinsip tata kelola, pemodelan entitas relasi, validasi melalui matriks keterletakan, dan skenario uji. Kekuatan metode ini terletak pada proses validasi yang jelas. Model tidak hanya dirancang, tetapi diuji melalui skenario transaksi dan traceability, kebutuhan terhadap entitas. Namun, terdapat keterbatasan karena proses pengumpulan kebutuhan tidak dijelaskan secara rinci dan belum ada evaluasi empiris melalui implementasi yang nyata. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penelitian menghasilkan beberapa artefak utama, yaitu prinsip tata kelola data, katalog entitas inti, diagram konseptual, lalu ada matriks keterlacakan, lalu ada skenario uji berbasis bukti dan peristiwa. Salah satu kontribusi penting adalah menjadikan entitas ini seperti buku digital, persetujuan, jejak akses, dan peristiwa bisnis sebagai entitas inti dalam model konseptual. Ini berbeda dengan model tradisional yang biasanya hanya fokus pada transaksi dan referensi. Dengan pendekatan ini, audibilitas sudah dibangun sejak tahap konseptual. Namun, ini menunjukkan keterlacakan yang kuat antara kebutuhan aplikasi dan struktur data. Namun, diskusi masih bersifat konseptual dan belum menunjukkan implementasi langsung dalam dunia nyata atau sistem nyata. Kita lanjut ke ulasan untuk penarikan kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan, penulis berhasil merangkum kontribusi utama penelitian secara konsisten dengan tujuan dan hasil yang telah dipaparkan. Kesimpulan menegaskan bahwa model konseptual yang dirancang lebih siap diturunkan ke model logis dan fisik, karena makna data yang telah dibakukan sejak awal. Namun bagian ini tidak membahas keterbatasan penelitian secara eksplisit maupun arah penelitian lanjutan, sehingga masih dapat dikembangkan secara lanjut. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki kontribusi kuat
dalam pengembangan konseptual data berbasis tata kelola. Penelitian berhasil mengintegrasikan aspek governance seperti audibilitas, bukti digital, persetujuan, dan event log ke dalam struktur konseptual. Meskipun validasi masih bersifat konseptual dan belum implementatif, model yang dihasilkan memiliki fondasi yang sistematis dan relevan untuk sistem terintegrasi berskala organisasi. Mungkin sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.